Kejaksaan Agung RI rampung memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo pada Rabu 15 Maret. Pemeriksaan Johnny berlangsung selama 6 jam sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 3 sore. Dalam pemeriksaan selama 6 jam tersebut, politikus Partai Nasdem ini dicecar sebanyak 26 pertanyaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dirdik Jambitsus Kejaksaan Agung RI Kuntadi mengatakan rentetan pertanyaan yang ditanya oleh penyidik dijawab dengan baik oleh Johnny sebagaimana harapan dari pihak Kejagung. Selepas pemeriksaan, Johnny Kejagung akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum dari Menkominfo Johnny G. Plate di kasus korupsi BTS Bakti Kominfo tersebut. Gelar perkara akan dilakukan dalam waktu dekat. Pada hari yang sama saat pemeriksaan ke Johnny, Kejagung juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi lainnya. Adapun saksi tersebut, 1 orang dari pihak Kemenkominfo, kemudian 3 orang dari pihak Bakti, dan 2 orang lainnya dari pihak swasta. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate enggan untuk menjawab pertanyaan dari wartawan seusai diperiksa terkait kasus korupsi BTS Bakti Kominfo di Kejaksaan Agung. Johnny mengatakan alasannya tak mau ditanyai wartawan lantaran proses hukum terkait kasus ini masih terus berjalan. Selain itu, Johnny beralasan pertanyaan terkait substansi kasus Bakti Kominfo ini dapat ditanyakan langsung oleh awak media kepada pihak Kejagung. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung sendiri sebelumnya telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Kelimanya adalah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelubang Menak, kemudian Tenaga Ahli Human Development, Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Lalu Account Director of Integrated Account, Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. Sejatinya proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam perencanaannya, Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah di Indonesia. Akan tetapi, para tersangka terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek. Penyidik Kejaksaan Agung sendiri sudah memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate pada 14 Februari lalu. Penyidik meminta keterangan Johnny G. Plate terkait dugaan korupsi dalam pengadaan Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo. Termasuk diantaranya soal dokumen-dokumen terkait proyek strategis nasional atau PSN tersebut. Sebab dalam hal ini Johnny G. Plate berperan sebagai pengguna anggaran atau PA yang diduga mengetahui teken dokumen pencairan anggaran. Tanya soal dokumen, Sang Menkominfo juga akan ditagih penjelasan mengenai safari adiknya Gregorius Alex Plate ke luar negeri. Sebab pada dugaan bahwa Gregorius berpergian ke luar negeri menggunakan fasilitas Bakti Kominfo. Namun namanya tak ditemukan dalam jabatan struktural Bakti maupun Kominfo. Hari ini saya kembali mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memenuhi pemanggilan dalam rangka memberikan keterangan-keterangan terkait dengan proyek Base Transceiver Station di Kominfo. Saya sebagai warga negara dan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban untuk memenuhi pemanggilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia demi penyelenggaraan hukum yang baik dan benar. Saya telah memberikan keterangan-keterangan atas dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari pagi hingga siang sore hari ini. Yang
menjadi kewenangan dan domain Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sehingga dengan sangat menyesal saya mohon ya agar rekan-rekan media memahami bahwa saya tidak bisa melaksanakan tanya dan jawab karena ini menyangkut proses hukum yang masih panjang dan belum selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini semuanya untuk penyelenggaraan negara yang lebih baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.